Di bulan Februari, semua orang-orang penting mengatakan bahwa COVID tidak akan sampai ke Indonesia. Tapi di bulan September, semua tokoh-tokoh penting mengatakan COVID berbahaya, ayo di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bang Kica. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang perkembangan penanganan COVID-19 yang makin mengkhawatirkan kita. Semakin hari kita lihat perkembangan semakin menakutkan. Alih-alih kita mampu mengendalikan, yang ada justru semakin banyaknya kasus yang kita temui. Meski dengan ukuran sampel yang belum ideal, kita ternyata termasuk negeri yang menjadi kekhawatiran dunia bahwa negeri kita bisa menjadi epicentrum baru meledaknya COVID-19. Sahabat Kicau yang berbahagia, bukan maksud hati Bang Kicau untuk membuat kita makin takut, makin khawatir. Tidak, ini semata-mata untuk lebih kepada membukakan pemahaman baru bahwa memang COVID ini adalah virus yang perlu menjadi pusat perhatian kita untuk berhati-hati, agar kita tidak menjadi salah seorang dari inang baru yang akan dimasuki oleh COVID ini. Di tengah-tengah kekhawatiran yang luar biasa ini, kita juga melihat adanya permintaan dari NU dan Muhammadiyah agar Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 ini hendaknya difikirkan matang-matang oleh pemangku kebijakan. Dan mereka, maksud Bang Kica, NU dan Muhammadiyah meminta agar Pilkada serentak ditunda sampai waktu yang memungkinkan. Dan alasan dari penundaan ini adalah semata-mata karena faktor kemanusiaan. Begitu tingginya risiko yang akan didapatkan, yang akan dialami oleh masyarakat jika pilkada tetap berlanjut. Alih-alih memperhatikan himbauan dari dua organisasi besar Islam tersebut, ternyata pemerintah bersikukuh bahwa pilkada tetap lanjut. Bang Kica menganalogikan, andai kata kita misalkan saja negeri ini adalah sebuah rumah tangga, dan para pemangku kebijakan adalah orang tua dari anak-anak yang berada di rumah tangga tersebut. Lalu di sebelah rumah kita adalah jalan raya yang ramai berlalu lalang kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya tindakan paling bijak adalah mengendalikan anak-anak supaya jangan bermain di jalanan, karena itu akan mengakibatkan bisa-bisa mereka menemui kecelakaan yang resikonya adalah nyawa. Jadi kita bisa analogikan COVID ini adalah seperti kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol, sementara jalan tol tersebut tidak ada pengaman, dan adalah suatu tindakan yang amat sangat tidak masuk akal jika orang tua membiarkan anaknya bermain di jalanan tersebut. Mungkin analogi ini tidak terlalu persis, tapi kira-kira begitulah. Karena kita tahu tugas pemerintah sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu merealisasikan tujuan negara ini dibentuk, yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan wilayah Republik Indonesia. Jadi itulah tugas utamanya. Jika misalnya ya
pemerintah berdalih bahwa jika pilkada tidak dilaksanakan, maka terjadi delegitimasi pemerintahan di daerah, karena yang akan ditunjuk nantinya adalah PLT. Menurut Bang Kica, bolehlah alasan itu menjadi dalih yang diajukan oleh pemerintah. Tetapi jauh di atas itu semua, pemerintah dibentuk adalah untuk mendistribusikan keadilan sosial. Dan salah satu distribusi keadilan sosial itu adalah menjaga, memprotek rakyat dari potensi-potensi risiko. Apalagi risiko yang diprotek ini adalah risiko terhindar dari kematian. Kita seperti memasuki terowongan gelap yang kita selama 7 bulan berada di dalamnya. Dan sayangnya secercah cahaya tidak kita lihat di ujung terowongan. Alih-alih melihat cahaya, para mantu kita yang seharusnya membuat kita tenang, yang seharusnya meyakinkan kita bahwa mereka mampu membawa kita ke ujung terowongan, ternyata mereka satu sama lain, dari gejala-gejala yang ada, kita melihat tidak ada kesesuaian kata atau kesepakatan dalam menangani bagaimana pandemi ini harus dikendalikan. Itu bisa kita lihat dari berbeda-bedanya statement antara satu pejabat dengan pejabat lainnya. Minggu ini juga kita dihebohkan oleh semacam celoteh atau curhat ngamuk dari Dr. Tirta. Dokter yang selama 7 bulan ini dikenal aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk membentengi diri dari COVID-19. Dan konon katanya celoteh ini akan dibuat serial sampai 10. Bang Kicau tak hendak membahas apa yang menjadi celoteh dari Dr. Tirta tersebut. Tapi Bang Kicau ingin berbagi beberapa curhat atau celoteh yang baru-baru ini dilontarkan oleh Dr. Tirta. Dan inilah celoteh dia. Pertama, soal negeri ini telah kehilangan golden time dalam menangani COVID-19. Inilah celoteh Dr. Tirta soal ini. Di bulan Februari, siapa yang mengatakan kita aman dari COVID? Siapa? Di bulan September semua orang berkata bahwa COVID itu berbahaya. Kenapa nggak dari Februari? Kenapa nggak dari Februari? Hah? Kenapa nggak dari Februari mengatakan bahwa COVID ini berbahaya? Kenapa di bulan Februari semua orang-orang penting mengatakan bahwa COVID tidak akan sampai ke Indonesia? Tapi di bulan September semua tokoh-tokoh penting mengatakan COVID berbahaya, ayo di rumah aja. Esok tempe, sore dele, kok kowe mencre-mencre malah nuduh aku tempe. Ya, itu tadi celoteh Dr. Tirta soal golden time penanganan yang kita sia-siakan selama ini. Ada lagi celoteh beliau tentang rapid test. Mari kita dengarkan. Kita akan bahas mengenai yang namanya rapid test, ya. Rapid test serologi pada bulan Maret 2020, bosku. Ya, asal kalian tahu pada bulan Maret 2020 ada sebuah statement di koran yang mengatakan alat deteksi COVID diimpor. Pada saat itu orang rame-rame pengen memiliki alat tes COVID ini yang bernama rapid test serologi, ya kan? Rapid test serologi ini pada waktu itu dihargai 400 sampai 600 ribu. Yang kita nggak tahu ini sahihnya gimana, efektivitasnya gimana, diimpor dari negara mana, diproduksi negara mana, tapi tiba-tiba ada di Indonesia. Pada waktu itu Persatuan Dokter Klinik di Indonesia sudah mengatakan dengan sangat jelas rapid test serologi tidak bisa dijadikan batasan gold standar, ya, tetapi hanya bisa dijadikan sebagai alat screening.
Gold standar tetaplah PCR swab test. Alih-alih untuk melakukan pemasaran PCR swab test atau menekan harga swab test supaya lebih murah dan bisa dijangkau oleh semua warga, tetapi kita malah mengimpor jutaan pasar rapid test, bosku. Entah itu pihak swasta atau pihak resmi. Dan tanpa alih-alih kita nggak tahu gimana caranya di lapangan, rapid test ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh banyak instansi dan perusahaan, bosku. Ya, ada kalau kita transport harus pakai rapid test, harus kita kuliah harus rapid test, kerja kantoran harus rapid test. Ya, sekarang saya tanya kepada semua orang yang mendengarkan ini ataupun melakukan cek rapid test, tanyakan pada diri Anda masing-masing, tanyakan pada hati nurani Anda masing-masing. Kalau rapid test memang berlaku 14 hari, padahal false positif dan negatifnya ada, terus apa yang menjamin kalau saya rapid test sekarang negatif, terus besok saya jalan-jalan kemana-mana sama orang OTG, terus tes ini berlaku 14 hari, masuk akalnya di mana, bos? Ya, itu tadi soal rapid test. Ada lagi yang Dokter Tirta curhatkan, yaitu soal tanggung jawab negara dalam kesehatan rakyat, soal fokus penanganan, soal swab test. Ini dia kicauannya. Kita sudah tahu red zone kita itu di kota besar. Kota besar, bos. Ya. Di kota besar red zone kita. Kenapa di kota besar sudah tahu solusi dari penatasan COVID itu adalah 3T. Tes, tracing, dan treatment. Jadi kalau tracing itu harus dilakukan swab secara menyeluruh bagi warga. Negara harus hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Kenapa kita hanya disuruh edukasi doang? Kenapa saya harus disuruh menyuruh orang pakai masker doang, bos? Kenapa kita tidak memberikan swab gratis bagi warga-warga yang terdampak di daerah red zone? Anda berpikir, silakan Anda berdebat selama 7 bulan saya mengamati, bos. Ya, Anda pikir dengan kepala Anda, hati nurani Anda yang nonton ini, silakan Anda berpikir. Solusi dari COVID itu ada 3T, tes, tracing, dan treatment. Apa yang dilakuin negara kita? Membayar influencer untuk gerakan edukasi selama setengah tahun, bos. Red zone, saya bilang, red zone kita itu ada di kota besar. Ya. Kenapa sejak awal tidak ada swab gratis untuk seluruh warga? Alih-alih kita mengimpor rapid test untuk syarat administrasi. Tanyakan pada kalian semua, rakyat jelata dan dokter. Buat para teman-teman saya sejak dokter, Anda tahu jawabannya COVID itu solusinya 3T. Tes, tracing, treatment. Tesnya swab test, tracingnya swab test, treatmentnya obat, suruh istirahat bed rest. Sekarang apa yang kita lakuin, men? Kita nyuruh orang edukasi terus, pakai masker terus, tanpa tahu vaksinnya keluar kapan. Tidak ada jaminan vaksin itu ada, men. Ini masih level 3, kalian semua belum tahu bahwa vaksin itu belum tentu lolos. Kita semuanya mendapat harapan yang belum tahu kejadian apa enggak. Ya, itu tadi 3 curhatan Dokter Tirta yang Bang Kica ingin sharing. Yang konon katanya curhatannya itu akan dibuat 10 serial dengan durasi 1 jam lebih. Bang Kica ingin memberikan informasi tentang
update terakhir COVID-19, yaitu tanggal 27 September 2020. Jumlah yang terkonfirmasi naik menjadi 275.213 orang, yang sembuh 203.014 orang, dan yang meninggal 10.386. 10.386, bukan sekedar angka-angka statistik. 10.386 adalah soal anak yang kehilangan ayah atau bundanya, atau sekaligus ayah bundanya. 10.386 adalah soal suami atau istri yang kehilangan pasangannya. 10.386 adalah soal ayah atau ibu yang kehilangan anak-anaknya. 10.386 adalah soal cucu-cucu yang kehilangan kakek neneknya, atau sebaliknya. 10.386 adalah soal kita semua yang kehilangan saudara sesama warga negara. 10.386 adalah soal kemanusiaan. Soal-soal yang nggak bisa kita biarkan begitu saja. Soal-soal yang seharusnya menjadi renungan kita, menjadi pokok pikiran kita. Jangan lagi angka ini bertambah. Jangan lagi angka ini naik. Cukup sudah air mata kita mengalir. Dan mari kita jadikan 10.000 ini menjadi batas psikologis, menjadi batas untuk tekad kita semua membuat bahwa pengorbanan dari saudara-saudara kita yang mendahulu kita ini akan lebih membukakan mata kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada, untuk lebih ketat mengendalikan diri, keluarga, dan teman-teman. Bahwa COVID-19 bukan virus ecek-ecek. COVID-19 adalah virus yang jika kita lalai, maka kitalah yang akan menjadi korbannya. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di sebaik-baik tempat. Kita juga berdoa semoga saudara-saudara yang ditinggalkan, anak-anak, istri atau suami, diberi kekuatan, diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Dan kita juga berharap semoga pemerintah kita benar-benar mendengarkan apa yang menjadi pandangan dari NU, Muhammadiyah, dan banyak persorangan atau lembaga lainnya yang berharap sebaiknya demi kemanusiaan, demi menyelamatkan nyawa anak bangsa, pilkada kita tunda. Tetapi jika pemerintah yakin bahwa mampu mengendalikan, kita berharap bahwa aturan-aturan yang ketat yang pemerintah sudah buat atau akan buat benar-benar bisa memprotek kita sebagai bangsa dari risiko makin merebaknya ancaman COVID-19 ini terhadap kita. Dan kita juga berdoa semoga apapun langkah-langkah, apapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan benar-benar dilatar belakangi oleh keinginan luhur, kehendak luhur untuk melindungi nyawa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.